Halo, shalom anak-anak kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Oke, baik ya. Miss berharap kita semua senantiasa diberkati kekuatan dan kesehatan selalu oleh Tuhan ya. Nah, Miss mau mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama Miss Monik dalam video pembelajaran ini ya. Jadi pada video pembelajaran ini Miss akan mengajar matematika ya. Miss akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Jadi pembahasan yang akan Miss bahas di video pembelajaran kali ini adalah memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ya, jadi untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan gambar berikut ya. Nah, denah letak rumah Dewi dapat digambarkan dalam bidang koordinat kartesius berikut ya. Bisa dilihat ya. Nah, jadi berdasarkan denah letak rumah Dewi ya, kita juga dapat menentukan posisi rumah sakit Bunda, posisi stasiun dan posisi supermarket terhadap posisi pos satpam ya. Jadi perhatikan di sini, pos satpam ini kita jadikan sebagai titik acuan untuk menentukan posisi tempat ya. Jadi pos satpam merupakan titik acuan, sedangkan misalkan posisi rumah Irsyad ini merupakan posisi tempat ya. Jadi rumus untuk menentukan posisi tempat terhadap titik acuan ini adalah dengan kita kurangi posisi tempat dengan posisi titik acuan. Jadi misalkan kita lihat di sini ya, posisi rumah sakit Bunda yaitu min 4,3 ya. Nah, kalau kita kurangi dia tetap min 4,3. Berikutnya stasiun kita lihat di sini dia min 6,3. Kalau kita kurangi dia tetap ya, karena titik acuannya 0,0, jadi dia tetap min 6,3. Dan yang terakhir itu supermarket terhadap titik acuan ini pos satpam yaitu 9,2. Kalau kita kurangi dia tetap 9,2 karena titik acuannya yaitu 0,0 ya. Sampai sini paham ya? Nah, untuk bagian B kita lihat di sini posisi pasar terhadap rumah sakit Bunda dan rumah Irsyad ya. Jadi kita lihat yang pertama, kita tentukan posisi tempat pasar ini, posisi pasar ini terhadap rumah sakit Bunda. Nah, posisi pasar kita lihat di sini ya, dia 3,3 ya, sedangkan titik acuan kita ya yaitu min 4,3 ya. Jadi kita kurangi posisi tempat dikurangi dengan titik acuan. Jadi X tempat ya, X tempat ini yaitu 3, kita kurangi dengan X dari titik acuan yaitu min 4. Jadi 3 kurang min 4 hasilnya 7 ya. Nah, berikutnya Y dari posisi tempat kita kurangi dengan Y dari titik acuan ini. Jadi 3 kurang 3 hasilnya 0. Jadi posisi pasar terhadap rumah sakit Bunda yaitu 7,0. Nah, berikut lagi kita lihat taman kota. Taman kota itu titiknya dia berada pada posisi min 8,4. Nah, kita kurangi min 8 kurang min 4 hasilnya min 4. Nah, selanjutnya 4 dikurangi dengan 3. 4-nya ini dari Y posisi tempat kita kurangi dengan Y dari titik acuan ini ya. Jadi sama dengan 1. Jadi posisi taman kota terhadap rumah sakit Bunda ini adalah min 4,1 ya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya nanti itu tugas anak-anak untuk menentukan ya. Oke, jadi sampai sini anak-anak sudah memahaminya ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, Miss punya satu contoh soal. Nanti ini jadi tugas untuk anak-anak ya. Tolong nanti dikerjakan. Nanti selesai dikerjakan, difotoin lalu dikirim ke WA Miss biar Miss tahu bahwa dari tugas kalian itu kalian memang paham apa yang Miss sampaikan atau tidak ya. Ini seperti ini ya. Perhatikan. Jika diketahui ya titik P yaitu 4,3 dan titik A 2,4 ya, titik B 6,1 ya,
titik C min 3,2, titik D yaitu min 4, min 2. Nah, tentukan koordinat titik dari A, B, C, dan D terhadap titik P. Ya, diselesaikan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut dengan membuat sketsa grafik fungsi aljabar. Jadi untuk menyatakan suatu fungsi dalam bentuk grafis ya, itu ada langkah-langkahnya ya. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat dulu tabel nilai fungsinya. Setelah itu baru kita masuk pada langkah kedua, yaitu menentukan himpunan pasangan yang berurutan. Nah, setelah itu kita lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu kita menggambar himpunan pasangan yang berurutan ini pada bidang koordinat kartesius dengan ya Y sama dengan fungsi fx. Biar lebih jelasnya lagi kita masuk pada contoh soal ya. Perhatikan, suatu fungsi fx adalah x ditambah 1 ya, mempunyai daerah asal atau domainnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita lihat di sini fungsi fx-nya yaitu x ditambah 1 ya, dan daerah asalnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Tabel untuk fungsi f-nya ya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi kita buat tabel seperti ini, x ya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, x ditambah 1 yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini 2, 3, 4, 5, dan 6 ini kita dapat dari mana? Jadi x-nya ini kita ganti dengan angka domainnya. Jadi kalau di 1 berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Berikutnya 2 kita ganti x-nya dengan 2 ya. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Dan selanjutnya sampai ke 5. Jadi x-nya kita ganti dengan 5 ya. Jadi 5 tambah 1 hasilnya 6. Nah, selanjutnya kita menentukan pasangan yang berurutan ya. Jadi x-nya itu 1,2 ya. Selanjutnya 2,3, 3,4, 4,5, dan seterusnya. Nah, setelah kita selesai membuat tabel untuk fungsi f ini, kita akan menggambar grafik fungsinya pada bidang koordinat kartesius. Jadi untuk gambar pada bidang koordinat kartesius bisa dilihat ya seperti ini ya, bisa diperhatikan ya. Oke, sampai sini paham ya? Ya, jadi pertemuan kita untuk hari ini cukupkan sampai di sini ya. Jadi untuk materi di bab 2 ini sudah selesai. Nah, minggu depan kita masuk pada bab 3. Anak-anak selalu tetap semangat untuk belajar ya, walaupun dari rumah, tetapi Miss berharap anak-anak selalu semangat untuk belajar ya. Kalau misalkan anak-anak masih bingung, bisa WA Japri ke Miss, dan Miss akan menjelaskannya kembali ke anak-anak yang belum memahami atau mengerti. Oke, shalom, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.